Jadi jika rumput di padang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian dan dari Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. 3. Jadi janganlah kamu persoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. 3. Tetapi carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Amin. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. 3. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu budi-budi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ingat. 3 sama-sama. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kata Yesus, yang bahagia adalah saudara dan saya mendengar firman Tuhan, yang hidup menurut firman Allah, yang melakukan firman Tuhan. Hidup saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kekhawatiran itu sering membuat kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Tolong tengok kiri kanan Bapak Ibu, lalu katakan begini, jangan khawatir, karena kita punya Tuhan yang hidup. Berapa banyak saudara yang sedang khawatir, lambaikan tangan. Khawatir jodoh. Tuhan, saya khawatir karena saya diputusin oleh pacar saya. Tuhan, saya sudah mencari yang baik tetapi justru yang datang tidak baik. Tuhan tega amat sih. Tuhan, saya sudah berdoa untuk suami saya tetapi dia tidak pernah berubah, malah semakin mencadi-cadi. Tuhan, saya sudah berdoa supaya anak-anak saya dipulihkan, suami saya dirawat Tuhan, tetapi sampai saat ini dia seperti kucing garong. Mungkin ada bantahan di dalam hati saudara dan protes sama Tuhan. Tetapi pagi hari ini saya memberitahukan kepada kita semua yang hadir pagi hari ini, baik saudara-saudara yang sedang menyaksikan program siaran langsung pada saat ini, Yesus berkata, jangan khawatir. Sebab apa? Sebab kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Allah yang sanggup menolong hidup kita. Ketika tidak ada jalan keluar, Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup membuat jalan yang paling terbaik bagi hidup saudara dan saya. Kekhawatiran bisa mengikis percaya kita kepada janji Allah. Kekhawatiran bisa membuat iman kita menjadi lemah. Kekhawatiran bisa membawa kita hidup di dalam kecemasan. Kekhawatiran bisa merusak nilai-nilai rohani yang sudah tertanam di dalam hidup kita tanpa kita sadari. Makanya Alkitab berkata, buanglah khawatir dari hidupmu, supaya rohanimu diberkati, supaya imanmu bertumbuh, supaya imanmu semakin diteguhkan, supaya saudara dan saya mendapat lawatan Tuhan. Sebab orang yang khawatir, dia tidak mungkin menikmati mujizat Tuhan. Tengok kiri kanan saudara dan katakan begini, buanglah khawatir dalam hati. Amin. Masih khawatir? Ada yang masih khawatir? Tuhan, ini tanggal tua. Setiap tanggal tua saya bingung, saya jadi tua, pikiran saya kusut. Tanggal boleh tua, tapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan melihat mujizat yang disediakan Allah bagi hidup mereka. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidup mereka pasti diberkati. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan apa yang akan hidupmu, apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai. Sebab tubuhmu lebih penting dari soal makan dan minum. Amen. Tubuh saudara dan saya
lebih penting dari pakaian. Tolong tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan begini, tubuh kita lebih penting dari makan dan minum. Amin. Tengok lagi lalu katakan, tubuh kita lebih penting dari pakaian. Saya mau bilang buat saudara bahwa apa gunanya saudara punya pakaian yang indah tapi tubuhmu sakit? Apa gunanya makanan yang enak kalau saudara sedang sakit? Maka makanan yang enak itu saudara tidak bisa menikmatinya. Tetapi kalau tubuh kita sehat, tubuh kita diberkati, semua bisa kita nikmati. Katakan amin dong. Ada dua alasan mengapa kita tidak boleh hidup khawatir. Saya percaya mulai saat ini ketika saudara keluar dari pintu gereja, kita bisa berkata begini, ya kamu boleh dengar tadi gembala mengkhotbah jangan khawatir, tetapi nanti saya tunggu kamu di depan pintu gereja. Tetapi saya memberitahukan jangan pernah berikan kesempatan buat setan, sebab setan pasti akan merencanakan hal-hal yang merugikan iman saudara dan saya. Tetapi Tuhan merancang hal yang indah, yang dahsyat bagi hidup saudara dan saya. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kekhawatiran selalu dipakai oleh setan untuk membuat kita selalu hidup dalam kecemasan dan tidak yakin akan perkataan Tuhan, sehingga kita tidak dapat menikmati berkat dan janji Tuhan. Nah ini persoalan saudaraku, banyak anak Tuhan tidak bisa menikmati mujizat karena selalu hidup dalam kekhawatiran. Dua alasan. Ada dua cara bagaimana supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama, kalau tengok kiri kanan Bapak Ibu udah bilang begini, melihat Tuhan lebih besar. Amin. Amin. Selama saudara anggap bahwa masalah lebih besar, kekhawatiran lebih ganas dari Tuhan saudara, maka saudara tidak mungkin menikmati yang namanya mujizat. Mau lihat mujizat? Mau nikmati mujizat? Jangan khawatir. Amin. Ada pujian apa bilang? Pujian rohani bilang apa? Jangan kamu khawatir. Ada yang tahu pujian ini? Ada yang tahu pujian jangan kamu khawatir? Bagaimana? Liriknya ini. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Nah, kalau burung saja dia pelihara, jangan kamu khawatir. Terus, apa yang hendak kau makan, minum, pakai, jangan kamu khawatir. Apa lagi? Bunga di padang dia hiasi. Kalau Tuhan janji, Tuhan pasti melakukan. Amin. Persoalannya saudara dan saya tidak bisa menikmati mujizat karena hidup selalu kuat. Naik pesawat khawatir. Teman-teman saya dari Manado, mereka transit di Makassar, mereka tidak bisa mendarat di Makassar karena goncangan dan badai begitu hebat, dan mereka mutar-mutar di atas langit Makassar, lalu mereka tidak bisa landing, lalu pesawat segera pergi ke Balikpapan dan mendarat. Tunggu beberapa jam kemudian baru kembali ke Makassar dan terus ke Surabaya. Sampai di Surabaya, dari Makassar ke Surabaya juga masalah. Mereka hampir-hampir tidak mendarat, pusing juga saudara-saudara. Saya katakan kalau kita khawatir, maka kita dekat dengan bencana. Tolong tengok kan saudara berkata kalau kita khawatir, kita dekat dengan bencana. Siapa yang suka bencana? Oh, dari Yesus. Halo. Tidak ada. Siapa yang suka bencana? Nah, teman-teman saya bilang sama saya begini, Pastor Pater, you waktu dari Ambon berapa jam? Saya bilang dari Ambon 3 jam 10 menit, ya kurang lebih. Lalu masalah di udara tidak apa-apa. Saya bilang kalau dengan Tuhan kita pasti cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Masuk Ambon kemarin bagi. Ada goncangan apapun, saya hanya santai dan bersyukur saja. Saya selalu bilang bahwa saya tidak dirancang Tuhan mati dengan pesawat. Saya tidak dirancang Tuhan terbakar dan mayat saya tidak dikenali. Oh haleluya, Tuhan rancang kita sempurna. Tuhan rancang kita sungguh ajaib. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Jangan kamu khawatir. Saya
bisa menghadirkan bencana dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, ciri-ciri orang yang tidak khawatir adalah mereka melihat Tuhan lebih besar dari segala kekhawatiran yang sedang mereka hadapi. Ciri-ciri orang yang tidak khawatir berarti mereka percaya janji Tuhan. Mereka tidak cemas, mereka tidak bimbang walaupun mereka tidak lihat sesuatu. Mereka belum lihat yang namanya mujizat, tapi mereka percaya mujizat. Mereka yakin bahwa ketika tidak ada jalan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan ada bersama dengan mereka, dan kalau Tuhan ada bersama dengan mereka, mereka pasti melihat kemenangan dan berkat dan janji Tuhan bagi hidup mereka. Haleluya, yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Orang yang melihat Allah lebih besar dari persoalan, dari kecemasan mereka. Ciri-ciri mereka adalah orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Mereka tetap kuat walaupun ada di dalam situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi mereka bisa menguatkan orang lain. Walaupun mereka sedang punya masalah, tapi mereka bisa membawa orang lain dan berkata begini, tetap kuat karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tetap maju karena Allah kita Allah yang sanggup menolong hidup kita. Haleluya. Orang yang melihat Tuhan lebih besar dari kekhawatiran, mereka tidak mundur tetapi mereka akan terus maju. Mereka bukan mencari orang-orang yang tidak setia, tapi mereka mencari orang-orang yang tetap setia, selalu bertekun. Dan ciri khas orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terus bergantung hanya kepada Tuhan. Yang setuju bilang amin. Amin. Jangan pernah mengizinkan kekhawatiran menggerogoti iman saudara. Jangan pernah mengizinkan kekhawatiran menghancurkan percaya saudara dan saya. Berapa yang saudara percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari segala keadaan yang sedang kita hadapi? Amin. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tuhanku Semut kuasanya lebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dia Tuhan yang besar, yang sanggup memulihkan saudara. Ketika tidak ada jalan, Dia buat jalan bagi hidup saudara. Makanya jangan pernah khawatir. Kalau sampai hari ini pergumulan belum dijawab, Tuhan jangan khawatir. Kalau saudara sedang menghadapi suatu keadaan yang tidak mungkin, jangan khawatir. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau sampai jam detik ini saudara masih bergumul dengan penyakit saudara, saudara harus percaya. Jangan pernah mengizinkan kekhawatiran menghancurkan iman saudara. Tetapi saudara harus mulai bangkit dan percaya pada dalam janji Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika saudara mulai menumpahkan tangan saudara di bagian organ tubuh saudara yang sakit, saudara mulai menikmati mujizat Tuhan. Sebab Alkitab berkata ketika kita mulai menyingkirkan yang namanya kekhawatiran, maka akan datang berkat bagi hidup kita, akan datang mujizat bagi hidup kita, akan datang kemenangan yang dijanjikan Allah bagi hidup saudara dan saya. Ketika saya dan istri saya tiba di Semarang, saya dijemput oleh Bung Kirli, Bung Raymond, sama ada satu Pace Papua. Jadi Pace Papua yang bawa nyetir mobil. Mereka dari Salatiga ke Semarang, mereka ikut tol mantap. Bagian pulang nyasar saudara-saudara. Mutar-mutar ke Semarang. Saya pusing, saya bilang waduh, gawat ini kalau mudah mungkin nanti kita kemalaman di perjalanan. Lalu saya bilang Pace Papua, you out, you mundur, saya yang nyetir. Lalu saya mulai nyetir, saya mulai pasang GPS saya, mulai kita jalan, dan pada akhirnya lewat tol dengan kecepatan 140 km per jam.
semakin tancap 160 km per jam. Lari seperti pelor dengan kepastian bahwa kita pasti sampai di Salatiga. Kan di tol itu kan tidak boleh lari pelan-pelan, harus meluncur dengan kecepatan tinggi. Istri saya bilang, "Bi, kurangi kecepatan." Saya bilang, kalau kurangi kecepatan kita lambat, kita sampai di tempat tujuan nanti agak lambat. Jadi saya dengan percaya, saya bilang sama anak-anak ini, sedangkan surga saya dapat, apalagi hanya semangat. Saya nyetir sampai di kota Salatiga. Sampai di Salatiga kita beres-beres. Setelah itu kita siap-siap kemana? Kita siap-siap untuk jalan lagi. Ya, kita bagian pergi ke Candi Borobudur. Ke Borobudur kita harus lewat itu dari Salatiga ke daerah Magelang. Saya nyetir lagi. Ya, perjalanannya melelahkan. Saudara tahu, perjalanan dari Semarang ke Salatiga saja, kalau orang tidak biasa itu memakan waktu bisa 3-4 jam. Tapi karena kecepatan saya 160 km per jam, nyampainya itu sangat cepat. Dan dari Salatiga ke itu Magelang juga cukup jauh. Ya, itu bisa ditempuh 2-3 jam. Ya. Tapi saya nyetir dengan kecepatan yang tinggi juga. Naik gunung, turun gunung, oh mantap semuanya. Sampailah kita ke ke Candi Borobudur. Waduh, kita disambut dengan luar biasa. Disambut oleh siapa? Bukan oleh presiden atau penguasa di sana, tapi orang-orang yang jualan di sana. Mereka narik, kita naik ke sana. Saya bilang sama istri saya, lu hati-hati. Jangan mereka narik lu lalu dibawa ke sana di tempat yang sepi, lalu lu dirampung di sana. Lalu saya sudah bilang sama istri saya, pegang erat-erat tangan suami. Jadi kita bergandengan tangan terus. Ya,